怎能忘战？见机行事。Saat pasukan Qi dihadang oleh Qiang Gui, Ling Yao menyuruh semua pasukan untuk meneruskan perjalanan, agar Ling Yao sendiri yang menghadapi Qiang Gui. 马上就到。师叔保重。师叔，文州啊，你们先走。是呀，走。Ji Wei dan yang lainnya berusaha menghadapi pasukan Qi yang mengejar. Ji Wei menyusun rencana untuk memancing pasukan Qi agar mengejarnya di sebuah lembah, sedangkan Zhang akan menyelinap ke bukit untuk menembaki pasukan Qi dari atas, dan rencana itu pun dimulai. 将营气抵于蓟先生。好，就这么办，快！ Kembali ke Ling Yao dan Qiang Gui yang sedang berduel di tengah hutan, tiba-tiba para pasukan Qi yang lainnya pun datang. Mei, 哥哥我告辞了。总有一天你会死在我手上。 Di sisi lain, Ji Wei yang sudah berhasil memancing para pasukan Qi ke sebuah lembah diliputi rasa cemas karena Zhang tidak kunjung muncul, apalagi pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Ren Zong. 军中的八成是自己跑了吧？我们走吧。张校尉他们难道？公子，现在都没动静，唯有拼死一搏了。 现下无路可走，兄们，跟我冲！ Ternyata dugaan Ji Wei benar, Zhang ternyata sudah mengingkari janjinya, dan dia pun tidak peduli dengan situasi Ji Wei saat ini. 姓姬的，你不是很厉害吗？我们把姬先生他们扔下，这轻重，我们定会永记在心的。属下明白。姬先生他们舍己救人，为国捐躯，眼下护送主公遗体回堡要紧，你自己插着翅膀飞出来呀！ 我是可做股转生之用，好皮囊啊！ Melihat struktur tubuh Ji Wei yang ideal, Ren Zong pun berniat untuk menangkap Ji Wei sebagai wadah reinkarnasinya nanti. Ji Wei pun melawan sekuat tenaga, hingga akhirnya sihir rahasia milik Ren Zong berhasil membuat Ji Wei langsung tak sadarkan diri. 我等愿降！哈哈哈哈哈哈！斗不过他们的，跪下！ 早点投降多好，别少去一番折腾。不自量力，公子。Beruntungnya, Ling Yao berhasil menyelamatkan Ji Wei dan Junya pada saat yang tepat. Zhang pun berhasil membawa jenazah Pang Chang ke benteng Qinglang. Kemudian dia sangat terkejut karena Ji Wei ternyata masih bisa diselamatkan. 姬先生、凌先生他们回来了。姬先生昏迷不醒，凌先生扶他在客房歇息了。还真长翅膀。唉，悔不听文中之言。 好多弟兄的性命，我糊涂啊！害我家公子中了那贼王的邪术。主呀，怎么会这样啊？ Dan di situ terlihat Junya yang sedang gregetan melihat wajah Zhang. 老朽从未见过此症，无能为力呀。Ling Yao pun menjelaskan bahwa Ji Wei terkena teknik pengunci jiwa, sehingga jika jiwa milik Ji Wei tidak segera menyatu dengannya, maka jiwanya tersebut akan musnah. Hanya satu orang yang dikenal Ling Yao yang bisa menyembuhkannya. Dia pun segera bergegas untuk menemui orang tersebut. 那怎么办？公子还有救吗？也不是没有啊，里面住着我一位医术过人、能妙手回春的故人。此去向东800里有一骊山。那还不赶紧动身啊，林先生！别磨蹭了。
林先生，拜托了。 Ketika akan sampai, dia mendengar suara minta tolong yang berasal dari seorang anak pemburu. Dia terjebak oleh jebakan hewan buas hingga membuatnya terluka. Saat Ling Yao menolongnya, dia pun pingsan. 哎呀，儿时伤到筋骨了。姑娘得罪了，那我这金疮药就没事了。 Saat tersadar, dia sudah berada di atas wajan panas. Ternyata wanita tersebut bukanlah manusia. 放我下来！ Wanita tersebut ternyata orang yang dicari Ling Yao. Dia bernama Shan Er, dan dia telah melakukan teknik perubahan bentuk sehingga membuat Ling Yao pangling. Dan faktanya, Shan Er adalah wanita yang tergila-gila dengan Ling Yao, sedangkan Ling Yao hanya biasa-biasa saja. 没想当年有你，后悔吧？我有朋友中了逐魂术，就闻你医术超神。没门儿，哎，因我犯下大错，遭诸侯追杀，又被师叔逐出师门，没门儿就是没门儿。当年你狠心拒我，无心此事。云海点点相思泪，爱恨无尽意难为。居然记得。我当年写给你的藏头情诗，我之所以拒绝你，是怕连累你啊。我就答应你。既是如此，那 Keesokan harinya, Shan Er memeriksa tubuh Jiwei. Kemudian, dia pun menggunakan teknik pengobatannya. 也只能下狠手。等等，下狠手。治与不治随你们喽，不治肯定完蛋。真是丑男多作怪，啰嗦。进。 Akhirnya, jiwa milik Jiwei pun kembali, dan dia sangat berterima kasih kepada Shan Er. Setelah itu, Pang Hai pun meminta maaf atas tindakannya yang bodoh karena tidak mendengarkan perkataan Jiwei. Karena benteng Qinglang sudah kehabisan banyak pasukan, Jiwei pun menyarankan agar meninggalkan benteng Qinglang, karena hanya itulah jalan keluarnya. Pang Hai pun akhirnya mau menuruti saran dari Jiwei. Keesokan harinya, benteng Qinglang melaksanakan upacara penghormatan kepada Pang Chang. 您一向简朴，乡里钦佩。这因果报应，新仇旧恨，不必太过伤心的。勇猛异常，他是星宿下凡的。 Di tengah malam, Ling Yao yang sedang terjaga dari tidurnya tidak sengaja memergoki Shan Er yang ingin melukai Yan. Hal tersebut dilakukan karena Shan Er cemburu. 谁？他的命我要定了！我将永世与你为敌。如果你敢动燕姑娘一根手指的话，听着。 Beberapa hari kemudian, para pasukan pun mempersiapkan keberangkatan menuju pasukan utama dari negara Ji. Para pengintai dari negara Qi yang melihat itu pun segera melapor kepada Renjong. 赶紧回报皇上吧！啊，看这架势，是要袭梁北上。 Mendengar hal tersebut, Renjong pun sangat senang. Tetapi walaupun begitu, Renjong tidak meremehkan benteng Qinglang, karena benteng Qinglang memiliki tembok yang besar sehingga akan menyulitkan penyerangan. Renjong pun kemudian mengambil racun mematikan yang sudah dibuatnya untuk meracuni para penghuni benteng Qinglang. Dan dengan keahlian sihir yang dimiliki oleh Qiang Kui lah yang akan bertugas menyebarkan racun tersebut dengan cara menyamar sebagai pasukan Ji. 这个不错，就他了。进去吧。 别闹了，让他进来吧。
Keesokan harinya, tiba-tiba salah seorang prajurit tergeletak, diikuti oleh para prajurit lain yang terkena racun tersebut. Bahkan tak terkecuali orang yang sangat berpengaruh, yaitu Ling Yao, juga terkena racun tersebut. Dan kemudian part ini pun bersambung.